Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya RR Lestari Ningsih dari SMP Negeri 20 Jakarta. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak guru hebat, izinkan saya berbagi praktik baik terkait dengan penyusunan perencanaan pembelajaran. Khususnya, saya ingin menyampaikan tentang tips membreakdown CP menjadi TP dan ATP. Kita ketahui bersama bahwa kehadiran kurikulum merdeka adalah sebuah jawaban tantangan akan kondisi di mana kita berada di dalam arus globalisasi. Dewasa ini, kita bahkan sudah masuk masa revolusi industri. Mau tidak mau, kita harus mempersiapkan peserta didik menjadi anak-anak yang mampu mengatasi segala tantangan dinamika yang ada dan terjadi terkait dengan bergulirnya arus globalisasi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kehadiran kurikulum merdeka menjadi sebuah kegalauan bagi rekan-rekan guru, terutama dalam pembuatan perencanaan pembelajaran. Belum lagi munculnya istilah-istilah baru dan mindset Bapak dan Ibu guru yang belum siap menerima perubahan yang begitu drastis saat ini. Saya merasa perlu berpartisipasi aktif implementasi kurikulum merdeka. Saya mencoba menarik benang merah antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Alhasil, saya bisa menemukan satu titik terang bahwa kehadiran kurikulum merdeka bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang sulit, dan bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan tip mudah membreakdown CP menjadi TP dan ATP. Yang pertama adalah cermati isi yang terkandung dalam CP. Kedua, cermati elemen-elemen yang ada di dalam CP. Tiga, tandai kata kunci yang berupa kata kerja yang ada di dalam elemen CP. Kemudian yang keempat, tentukan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, tentukan jenis teks yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tentukan materi teks pada kelas berapa, semester berapa, dan berapa jumlah jam pelajaran yang harus diberikan di materi tersebut. Baiklah, kita akan mulai membreakdown capaian pembelajaran Bahasa Indonesia untuk fase D. Materi ini umumnya untuk kelas 7, 8, dan kelas 9 SMP atau MTS atau program paket B. Bapak dan Ibu, silahkan cermati kalimat yang ada di dalam CP ini. Elemen yang ada di dalam CP Bahasa Indonesia fase D. Yang pertama adalah elemen membaca dan memirsa. Dan yang kedua adalah elemen menyimak. Dan yang ketiga adalah elemen berbicara dan mempresentasikan. Dan yang terakhir adalah atau keempat, elemen menulis. Ada yang identik dengan kurikulum 2013 yaitu terkait dengan 4 keterampilan berbahasa. Sama Bapak dan Ibu, di dalam kurikulum merdeka pun sama, hanya beda istilah saja. Apa sih yang terkandung di dalam elemen-elemen ini? Mari kita simak. Yang pertama akan mulai dengan elemen membaca dan memirsa. Apa isi dari elemen membaca dan memirsa? Di sini Bapak Ibu coba cermati, ada berapa kalimat? Kita lihat Bapak dan Ibu, ada 1, 2, 3 kalimat, yang terakhir adalah ada 4. Jadi ada 4 kalimat nih Bapak dan Ibu. 4 kalimat ini mengandung 4 kata kerja yang nanti akan kita jadikan kata kunci. Mari kita sama-sama uraikan elemen membaca dan memirsa ini dalam slide berikutnya. Kalimat pertama tadi, peserta didik memahami informasi, gagasan, pikiran, pandangan, atau arahan, pesan dari berbagai jenis teks, misalnya teks deskripsi, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audio visual untuk menemukan makna yang tersurat dan yang tersirat. Tolong perhatikan Bapak dan Ibu, tampilkan di sini. Ini adalah kata kunci yang harus Bapak Ibu pahami atau kompetensi yang sebetulnya harus dicapai oleh peserta didik pada fase D. Bapak guru hebat, selanjutnya saya akan mengarahkan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan di slide sebelumnya dengan menyesuaikan TP tersebut ke dalam teks-teks yang ada di dalam CP. Tujuan pembelajaran tadi dalam elemen membaca dan memirsa, khususnya peserta didik dapat memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, dan arahan atau pesan dari berbagai jenis teks. Ternyata, kemampuan siswa memahami informasi ini bisa dipakai di dalam jenis teks, deskripsi, eksposisi, puisi, narasi, dan eksplanasi. Selanjutnya, kita petakan jenis teks tersebut akan kita ajarkan atau akan kita sampaikan pada kelas berapa dan semester berapa di fase D ini. Contohnya Bapak dan Ibu, untuk teks deskripsi kelas 7 semester 1, untuk teks narasi kelas 7 semester 2. Kemudian untuk
teks puisi akan saya sampaikan di kelas 8 semester 2. Dan untuk teks eksplanasi akan disampaikan atau akan diajarkan di kelas 9 semester 1 dan semester 2. Demikian Bapak dan Ibu, arah tujuan pembelajaran yang saya maksudkan. Dari sinilah Bapak dan Ibu, kita akan mulai melanjutkan untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Mari kita simak slide berikutnya. Setelah tadi saya sudah sampaikan tentang arah tujuan pembelajaran, maka saya akan mencoba membantu menjelaskan terkait dengan bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran. Di sini saya sudah menyiapkan dari keempat elemen tersebut alur tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu, di dalam alur tujuan pembelajaran masih sama Bapak dan Ibu. Masih ada elemennya, tujuan pembelajarannya. Hanya ditambahkan materinya apa Bapak dan Ibu. Contohnya kalau di sini kan ada tulisan di sini ada menemukan informasi isi teks, berarti berbicara tentang informasi isi teks. Dan yang kedua, kata-kata sulit, berarti kita adalah kata-kata sulit dalam teks deskripsi apa. Kemudian mampu menentukan pokok-pokok pikiran dan tambah dengan menyimpulkan serta membaca teks. Di dalam membaca tujuan setelah tadi saya arah tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester ganjil. Jadi ini untuk semester ganjil Bapak dan Ibu. Nah, tadi yang sudah ada kita beri tujuan pembelajaran itu, kita beri penomoran. Ini sudah mengerucut ke kelas 7 semester ganjil. Baru kita buat di sini tujuan pembelajaran dengan nomor 7.1, artinya kelas 7 urutan pertama atau TP yang pertama. Nah, adapun penomoran ini Bapak dan Ibu silakan, itu variasi Bapak dan Ibu. Demikian tadi Bapak dan Ibu, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi Bapak dan Ibu. Selamat sukses selalu untuk Bapak dan Ibu. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.